Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini saya akan mereview sebuah video dari National Geographic tentang understanding the lives of lions. Jadi di sini kita akan melihat dan memahami bagaimana sih kehidupan dari si raja hutan ini atau singa. Mari kita simak videonya. Nah, di awal video ini dikatakan bahwasanya singa ini memiliki reputasi yang tidak menguntungkan. Karena kita lihat sendiri dari videonya, kalau si singa ini, nah ini, kalau si singa ini sangat terlihat sangat bermalas-malasan. Dia cuma tidur, menunggu, seperti orang yang malas kalau di manusia ya. Tapi sebenarnya katanya, eh, mereka tuh bukan benar-benar seorang hewan yang malas. Bukan sekelompok hewan yang malas, tapi mereka hanya sabar. Sikap mereka ini bukan bermalas-malasan, tapi mereka sabar, sabar menunggu mangsa-mangsanya. Mari kita lihat kenapa dia begitu sabar. Nah, jadi kita lihat nih ya, di video ini. Ternyata si singa ini dari kejauhan itu memang kayak bermalas-malasan karena mereka sedang menunggu mangsa-mangsanya. Jadi mereka di situ tidur-tiduran sambil memantau mangsa-mangsanya, gitu. Bukan bermalas-malasan, nggak ada gunanya. Jadi mereka itu memang memiliki gaya hidup seperti ini ya. Maksudnya seperti terlihat malas-malasan, tapi bermalas-malasan, tapi sebenarnya mereka tidak bermalas-malasan. Mereka sedang memantau dari jauh gimana sih cara nanti akan memangsa musuhnya dengan baik sehingga tepat sasarannya begitu. Nah, jadi ada nih peneliti peneliti si para singa nih. Jadi dia bersama murid-muridnya itu meneliti nih singa-singa ini gimana sih mereka. Jadi para peneliti ini juga sedang mencari tahu nih apa mereka hidup eh tadi dikatakan nih sama penelitinya bahwasanya eh, kan nih kebanyakan kucing besar nih kayak tahu kucing besar kayak harimau, cheetah, singa gitu. Jadi si singa ini termasuk kelompok yang hidupnya berkelompok. Kalau harimau nih, harimau itu hidupnya soliter. Jadi untuk memburu itu dia sendiri-sendiri saja. Tapi kalau singa ini berbeda. Dianya eh, hidupnya harus berkelompok untuk memangsanya. Jadi si peneliti ini
sedang mengamati nih, cari tahu mereka hidup sosial itu karena keuntungan untuk berburu dalam kelompok atau gimana. Tapi setelah diamati, jawabannya tidak. Karena mereka pun dapat berhasil membesarkan anaknya dengan sendiri. Individu masing-masing dapat membesarkan anaknya. Jadi, maksudnya itu, kan tadi pertanyaan kita adalah, apakah mereka berburu dalam kelompok itu untuk mencari keuntungan dalam memburu mangsa? Tapi kenyataannya, induk dari singa ini bisa memberikan makan kepada anaknya sendiri. Jadi, apa nih keuntungan mereka hidup berkelompok? Mari kita lihat lagi. Nah, ternyata faktanya nih, alasan mereka hidup berkelompok adalah mereka akan dapat mengakses wilayah-wilayah yang sangat luas dan wilayah yang sangat berharga, maksudnya wilayah yang ada mangsanya. Jadi tujuan mereka hidup berkelompok itu bukan untuk mudah untuk berburu, tapi untuk memperluas wilayah mereka, wilayah untuk mencari mangsa. Dan pasti wilayah itu wilayah yang berharga, maksudnya ada gitu buruannya. Langsung biasanya mereka ini akan pergi ke anak sungai nih, karena di sana banyak nih banyak hewan-hewan yang akan mereka jadikan mangsa. Dan di daerah anak sungai itu juga memudahkan mereka untuk mencari air. Kan selain makan dia pasti minum dong. Jadi di situ juga dia lebih mudah untuk mencari air untuk makan, untuk minum gitu. Nah, jadi dikatakan tadi untuk bereproduksi nih mereka mencari tempat-tempat yang panas itu, titik-titik panas untuk bereproduksi. Dan tempat itu dipastikan memiliki makanan yang cukup untuk 2 tahun ke depan dalam membesarkan anak-anak mereka. Jadi kegiatan mereka di sini penelitiannya adalah memantau berapa banyak lagi eh, singa-singa di sini, terus gimana juga perilakunya, feeding behavior, mungkin ada parental care-nya gitu. Nah nih, jadi mereka selama 46 tahun ini ada penelitian yang sangat menarik nih. Mereka berhasil nih memasang kamera-kamera trap nih seperti ini. Nah, dikatakan juga ternyata bukan hanya satu kamera trap yang mereka gunakan, mereka menggunakan hingga 225 kamera trap yang dipasang seperti tadi di tempat-tempat di spot-spot tertentu. Dan hasil dari kamera trap itu adalah 1 juta foto per tahunnya. Banyak banget ya.
Nah, ini hasilnya dari kamera-kamera trap. Berarti bukan hanya singa yang bisa dipantau. Jadi dengan kamera trap tadi untuk pertama kali kita bakalan tahu, kita tidak bakal tahu cuma kita tidak hanya bakal tahu di mana hak gadainya gitu. Terus kita juga tahu selama siang, dari siang sampai malam itu di mana titik rusak kutub, di mana ada jerapah, terus di mana ada apa nih, artifacts gitu. Nah, jadi dengan kamera trap ini, pertama kali kita bakalan tahu nih, bagaimana singa merespon perubahan-perubahan lingkungan mereka dalam distribusi mangsanya. Jadi, eh, kita tahu apa aja mangsanya. Dengan kamera trap ini kita tahu apa aja yang akan dimangsa, gimana sih dianya singa itu memangsa buruannya gitu. Jadi, gimana cara singa memantau buru-buruannya, apa dulu nih yang bakal dimangsa sama si singa gitu. Jadi dengan kamera trap ini kita tahu semuanya. Bahkan di seluruh wilayah mereka, di sekitar mereka sampai sekitar 1.000 kilometer. Jadi singa ini untuk bertahan hidup, si singa ini membutuhkan daerah atau tanah yang membentang luas yang tidak merasa terganggu. Jadi seperti Tanzania, tetapi tidak ada kota yang konservasi area liar seperti ini. Dan dikatakan kalau Serengeti bisa uh, melindungi rumah dari kehidupan si singa ini selamanya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari video ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.